Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Pada video kali ini Kak Furkan kembali berbagi informasi ya yang terbaru seputar P3K 2024 yang sudah memasuki tahap 1 dan sudah memasuki tahap seleksi ya Bapak Ibu ya, seleksi kompetensi, dan tahap 2 itu sudah mulai proses pendaftaran ya Bapak Ibu ya. Oke. Langsung saja kita ke informasinya Bapak Ibu, nggak pakai lama ya. Ini 12 Desember 2024 atau part 1 ini adalah video pertama di channelnya Kak Furkon ya Bapak Ibu ya. Ini ada kabar terbaru dari detik.com. Nah, ini Rabu 11 Desember kemarin 2024. Di mana Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa sistem perankingan ya, sistem perhitungan nilai dan kelulusan seleksi P3K 2024 ini sudah dimulai Bapak Ibu ya. Nah, seperti yang Bapak Ibu ketahui, untuk P3K 2024 ini yang pertama yang perlu diperhatikan, ya kan? Yang dilihat itu adalah golongannya terlebih dahulu ya, golongan honorernya terlebih dahulu, golongan. Dan nanti urutan pertama itu diduduki oleh, kalau guru itu P1 ya. Ini urutan pertama ya Bapak Ibu ya. Urutan pertama P1 dan D4 bidan pendidik. D4 bidan pendidik ini menduduki urutan yang pertama. Kemudian disusul oleh honorer THK 2, tenaga honorer kategori 2. Baru nanti yang berikutnya itu honorer database BKN ya. Nah, database BKN. Baru yang berikutnya itu honorer non-database BKN. Nah, ini memang dilihat ininya dulu Bapak Ibu ya. Jadi sebelum dilihat nilainya, itu dilihat golongannya terlebih dahulu. Nah, jadi kalau teman-teman bersaing, katakanlah ada teman-teman yang bersaing dengan PS1 atau D4 bidang pendidik, ini pasti kalah, ya kan, seperti itu. Atau teman-teman posisinya di honorer database BKN bersaing dengan THK 2, itu juga pasti kalah, berapapun nilainya Bapak Ibu ya. Atau honorer non database BKN bersaing dengan honorer database BKN, itu juga pasti kalah. Nah, baru nanti Bapak Ibu ya, setelah kalau ada golongannya sudah sama ya kan, jadi golongannya ini sudah sama Bapak Ibu ya, golongannya sudah sama, itu baru adunya di nilai akhir. Nilai akhir. Nanti nilai akhir ini juga menentukan. Makanya banyak banyak yang bertanya di channelnya Kak Furkon, buat apa belajar kalau endingnya nanti kalah. Tetap berguna Bapak Ibu ya. Jadi berguna untuk nanti pada saat kita diadu ya kan, diadu dengan golongan yang sama, itu adalah nilai akhir itu sangat menentukan Bapak Ibu ya. Oke. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan Jakarta ya Bapak Ibu ya. Perhitungan nilai akhir dan kelulusan ini sudah dimulai ya. Dan ini sudah diatur di Menpan RB ya, nomor 347 tahun 2024. Lalu bagaimana sistem perhitungan nilai dan kelulusan P3K 2024? Nah, itu tadi sudah Kak Furkon jelaskan. Jadi yang dilihat itu adalah golongan atau prioritasnya dulu. Golongannya dulu. Nanti baru setelah golongannya sama, baru nanti penentuan kelulusannya itu berdasarkan nilai akhir. Jadi kalau sudah sama, nanti nilai akhir ini yang menentukan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan tidak ada passing grade. Nah, ini Bapak Ibu ya, tidak ada passing grade dalam seleksi P3K 2024, sehingga kelulusan pelamar itu tidak ditentukan berdasarkan nilai ambang batas. Adapun sistem penentuan kelulusan adalah berdasarkan peringkat terbaik, tapi dengan syarat melihat golongannya terlebih dahulu. Jadi ada syarat prioritasnya itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau prioritasnya sudah kalah, berapapun nilai yang diperoleh Bapak Ibu ya pasti kalah gitu loh Bapak Ibu ya. Jadi ini perlu wajib dipahami ya, untuk Bapak Ibu yang sudah tes ataupun yang belum tes, ini strateginya ini harus disusun dari sekarang ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan seleksi P3K 2024 ini dilaksanakan dengan sistem CAT. Ini sudah lama sih Bapak Ibu ya, pasti CAT. Dengan penentuan kelulusan berdasarkan peringkat terbaik. Dalam seleksi tidak ada ambang batas, namun pelamar akan dinyatakan lulus jika memenuhi ya kan. Jadi misalkan Bapak Ibu, formasinya ada dua Bapak Ibu ya. Ada dua formasi. Ada dua formasi nih. Lah ternyata yang melamar itu kita buat 3, ya kan?
ada 3 orang yang melamar. Nah, 3 orang yang melamar formasi ini. Nah, 3 orang ini terdiri dari katakanlah 1 orang ini THK 2, tenaga honorer kategori 2, ya kan? Kemudian 1 orang database BKN, DBKN katakanlah ya, DBKN, database BKN. Kemudian 1 orang ini non database BKN, non database BKN, non DBKN. Lah, seperti ini. Nah, ini sudah jelas Bapak Ibu ya. Ini tidak usah memperhatikan nilai. Karena Bapak Ibu di sini perhatikan formasinya itu ada 2, ya kan? 2 formasi yang diperlukan. Kemudian 3 orang ini berarti ini pasti lolos teman-teman, THK 2 dan 1 database BKN. Dan otomatis yang ini tersisih, non database BKN ini otomatis tidak masuk dalam perankingan, dicoret atau tidak lulus istilahnya. Nanti apa kebijakannya setelah itu tidak masuk perankingan diapakan itu kita belum tahu. Spekulasinya akan diarahkan ke P3K paruh waktu. Jadi kalau kasusnya seperti ini itu tidak melihat nilai, ya itu tadi ya kan tidak ada gunanya belajar ya seperti itu. Tetapi kalau ada kasus-kasus lain yang katakanlah kita bersaing dengan golongan yang sama itu butuh nilai. Nah, jadi tetap penting belajar ya kan seperti itu, mempersiapkan diri itu penting. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan sehubungan dengan hal itu, maka pelamar ada baiknya memahami nih lebih lanjut tentang sistem nilai tertinggi untuk P3K 2024 dan persiapan pelaksanaan ujiannya. Pertama, jumlah soal yang diujikan ini insya Allah semuanya sudah paham ya Pak Ibu ya. Nah, di sini ada seleksi kompetensi teknis ini 90 butir. Tapi ini teknis ya. Berarti untuk guru ya kan, khusus untuk guru itu yang punya sertifikat pendidik ya kan, ada serdik. Ini langsung teknisnya ini dikasih nilai sempurna yaitu 90 kali 5 berapa? 450. Nah, jadi kalau biasanya teman-teman saingannya itu sesama serdik itu nanti golongannya sama, ketika ada nilai sama itu lihatnya di manajerial dan sosial kultural biasanya Bapak Ibu ya. Jadi kalau teknisnya sama berarti ini dilihat ininya, penentuan kelulusannya. Kalau ininya sama lagi baru dilihat wawancaranya. Tapi itu jangan Bapak Ibu. Jadi ketika kita kena manajerial dan sosial kultural itu sudah berbeda pasti nilainya. Ketika kompetensinya teknisnya sama. Nah, seperti itu. Jadi tetap berpengaruh ya. Nilai itu berpengaruh saat kita itu bersaing dengan golongan yang sama. Nilai itu berpengaruh kita bersaing dengan pelamarnya itu golongan sama ya kan, atau prioritasnya sama ya, sama-sama database, sama-sama THK 2 atau seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi tetap berpengaruh. Makanya tetap dipersiapkan saja dari sekarang ya, belajar dikit-dikit nggak masalah. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ada perhitungan nilai tertinggi ya kan. Kalau nilai tertinggi itu adalah 670 poin. Nah, kemarin di channelnya Kak Furkon ada yang dapat 638. Bang, ini 638 ini pasti lolos atau enggak? Nah, jawabannya apa? Jawabannya belum tentu, ya kan? Belum tentu. Mengapa Kak kok belum tentu? Karena lihat pesaingnya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita skor 638 kita bersaing dengan THK 2, formasinya 1, ya udah habis sudah. Ya kan? Kalau kita sudah bersaing dengan THK 2, terus kalau kita itu posisinya database BKN katakanlah, ya sudah habis. Nggak ngaruh skor 6, bahkan skor 670 pun tetap kalah karena kita sudah kalah golongan. Tetapi ini ada tapi ya Bapak Ibu ya, belum tentu itu bisa lolos bisa enggak lah. Berarti kalau misalkan formasinya ada dua kayak gini, THK-nya itu ada 1 ya kan, THK-nya itu ada 1 orang. Di sini sudah masuk ya THK lah. Ini diperebutkan sesama golongan itu peluangnya sangat tinggi karena skor sekian itu tergolong sangat tinggi sekali Bapak Ibu ya. Maksudnya jarang yang mendapat skor sekian ini jarang. Jadi kalau misalkan formasinya lebih dari 1 dan THK 2-nya itu 1, berarti ini peluangnya sangat besar untuk lolos. Nah, tapi kalau formasinya 1 sudah bersaing dengan THK 2 ya udah selesai ya kan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan penentuan kelulusan ini ya THK 2 ya. Tapi sebelumnya ini ada P1 ya Bapak Ibu ya. P1 ini belum ditulis. Terdapat database BKN masih bekerja. Kemudian dalam database BKN, non database BKN minimal 2 tahun.
Nah, ini perlu dipahami untuk Bapak Ibu yang mengikuti seleksi maupun sudah mengikuti itu bisa diperkirakan ya kira-kira lolos atau enggak sih nanti. Oke. Seperti itu dulu informasi dari Kapukon, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.